bagus gitu. Jadi ya kita harus bisa memanfaatkan kualitas ini. Pool, the group stage, and after that we will see what happens. So that's our goal. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini memang gak akan berjalan mudah. Bahkan di fase grup pun, Indonesia diprediksi bakal bekerja keras agar bisa lolos ke semifinal. Memang di tim ini ada nama-nama familiar seperti Asnawi, Arhan, Rafa Strike, dan Muhammad Ferrari. Namun sebagian besar dari pemain lainnya adalah mereka yang minim pengalaman di level internasional. Dan karena inilah banyak pihak yang menaruh Indonesia sebagai unggulan keempat di bawah Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ya, turunnya skuad Ahsan Sintayong dengan para pemain U22 ini memang membuat Indonesia tak dipandang unggul, apalagi setelah melihat kiprah skuad merah putih di 3 laga yang telah dijalani. Benar, menilik 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Indonesia, kualitas permainan yang ditampilkan memang sangat jauh dari harapan. Para pemain memang begitu terlihat kesulitan kala menghadapi Myanmar, Laos, dan Vietnam di laga kemarin. Apalagi salah satu sektor yang jadi sorotan adalah lini tengah yang minim kreativitas, sehingga dapat diwajarkan jika Coach Sintayong sangat berharap Ivar Jenner bisa segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia. Ya, menilik kemampuan dan juga pengalaman Ivar Jenner di timnas Indonesia, kehadirannya memang sangat dibutuhkan sebagai pendongkrak kreativitas di lini tengah. Di Eredivisie atau di Liga 2 Belanda, Jenner memiliki kemampuan melepaskan umpan yang bagus dengan persentase akurasi hingga 76,8%. Kemudian kemampuannya dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya dan mencari ruang kosong bisa sangat membantu penyerangan timnas Indonesia yang sering mandek ketika melakukan build up dari lini belakang. Maka dari itulah melihat ini semua pemain FC Utrecht tersebut notabene sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda di ajang AFF kali ini. Tapi meski begitu, Sintayong sendiri masih mendaftarkan Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk Piala AFF 2024, sebab jika Indonesia masih akan bermain di semifinal, masih ada peluang Ivar Jenner dilepas oleh FC Utrecht ke timnas Indonesia. Nah, dibutuhkannya kemampuan Ivar Jenner di ajang kelas ASEAN ini juga direspon langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, yang mengaku tidak ingin memaksa pemain untuk memperkuat skuad Garuda sekarang. Ya, meski tak menampik bahwa timnas Indonesia membutuhkan amunisi berkualitas buat mendongkrak kedalaman skuad, tapi Pak Erick Thohir mengaku ogah untuk mengganggu karir pemain di level klub, apalagi di tengah padatnya jadwal, pemain beresiko kelelahan sampai cedera. Dan selain memahami akan kondisi pemain abroad ini, Pak Erick sendiri juga menegaskan kalau untuk ajang ini pihaknya akan lebih memprioritaskan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia untuk kemudian meningkatkan kualitas dari para pemain dan juga menambah pengalaman di level internasional. Saya dari awal tidak memaksakan semua pemain harus bergabung. Justru ini prioritas kita, meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia, ujar Pak Erick Thohir. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa pemanggilan para pemain ke skuad Garuda ini juga harus memperhatikan berbagai aspek kondisi. Para pemain juga memiliki sejumlah aspek yang harus diperhatikan mulai dari kondisi fisik hingga jadwal pertandingan khususnya para punggawa abroad. Pak Erick Thohir juga mengajak para pecinta sepak bola tanah air untuk selalu menghargai segala keputusan dari pemain hingga klub yang tentunya untuk kebaikan semua pihak. Ya, langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir dan jajarannya ini sejatinya memang sudah begitu tepat. Sebab selain demi pemain abroad mengembangkan skillnya di level klub, keputusan Pak Erick juga menghindarkan pemain dari cedera dan masalah lain, termasuk seperti yang kita semua tahu juga, bahwa AFF ini merupakan ajang bak tarkam di mana para pemain-pemain ASEAN begitu beringas hingga membahayakan pemain lain. Lihat saja di laga perdana lalu, ada sebuah momen di mana Marcelino Ferdinand ditendang kepalanya oleh pemain Myanmar, namun wasit tidak memberikan peringatan ataupun kartu.
Permainan keras Myanmar yang terlihat membahayakan ini seakan menjadi hal yang biasa di ajang yang katanya bergengsi di Asia Tenggara ini. Nah, di luar dari itu, kembali menyoal pemanggilan Ivar Jenner ke Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Utrecht ini sejatinya memang menjadi sosok yang potensial milik skuad Garuda. Namanya pun terbukti sudah mendapatkan 14 caps bersama Timnas Senior, di mana penampilannya yang konsisten membuat Sintayong cukup percaya diri untuk memasang pemain tersebut. Coach Shin juga sudah menjadi sosok yang mengorbitkan Ivar sejak dari Timnas Indonesia U20, di mana saat itu dia masuk dalam proyek Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Nama Ivar juga tidak pernah absen dalam pemanggilan di setiap laga yang dilakoni skuad asuhan Sintayong, termasuk di ajang kelas dunia yakni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dalam perjalanan skuad Garuda di babak ketiga ini, Ivar Jenner hampir pasti selalu hadir, kecuali kala ia terkena akumulasi kartu kuning beberapa waktu lalu. Dan turut andilnya pemain berusia 20 tahun ini di setiap ajang yang dilakoni, terutama di turnamen resmi FIFA, ternyata juga membuat klubnya FC Utrecht begitu bangga akan sang pemain. FC Utrecht memang menjadi saksi akan perkembangan yang ditunjukkan Ivar Jenner sejak masih belia. Melalui laman resmi klub, FC Utrecht memperpanjang kontrak pemain Timnas Indonesia itu hingga pertengahan 2026. FC Utrecht juga menjelaskan bahwa Ivar Jenner telah menjadi bagian dari klub tersebut sejak under 13. Ya, Direktur Teknik FC Utrecht Tim Gleeson juga memberikan tanggapan atas perpanjangan kontrak Ivar Jenner, di mana ia merasa begitu senang dengan peningkatan performa dari Ivar. Kami sangat senang dengan perkembangan yang dialami Ivar di masa lalu, kata Tim Gleeson dilansir dari laman FC Utrecht. Ya, ia juga memberikan pujian kepada Ivar Jenner yang tampil baik pada pertandingan bersama Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Ivar menunjukkan kontribusi yang sangat positif dan juga selalu tampil dengan baik dan juga meyakinkan. Tentu melihat apa yang dilakukan oleh FC Utrecht kepada Ivar ini membuktikan bahwa klub Belanda tersebut ingin menyelamatkan karir Ivar dan juga begitu mengakui bahwa Ivar merupakan sosok yang bisa berkembang dari waktu ke waktu.